بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا دائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. ولك الحمد ولك منا ولك الشرف على كل حال، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat segenap jamaah Majlis Nurul Fatah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, di mana kita semua malam ini masih Allah berikan nikmat sehat wal afiat dan taufik hidayah sehingga kita mau hadir ke majlis ilmu dan majlis zikir dengan harapan mudah-mudahan dari majlis ini kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan membuat kita semakin bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kajian kita malam ini adalah kajian fikih dengan kitab Safinatun Najah dalam pembahasan Awqatus Shalah Khamsun. Dikatakan di sini qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu faslun fi awqatus salatil maktubah. Fasal yang membahas tentang waktu-waktu salat yang wajib, yaitu salat 5 waktu, ya. Faslun awqatus salat khamsun. Waktu-waktunya salat 5. Kenapa 5 Ustaz? Ya karena yang dibahas salat 5 waktu jadi 5. Kalau kita bahas salat sunatnya lain lagi ntar. Waktu salat duha, waktu salat witir itu lain lagi. Ini yang pembahasan salat yang 5 waktu saja, ya. Yang pertama awwalu waktu zuhri, permulaan waktu zuhur yaitu zawalus syamsi. Ya, apa zawal itu? Keluarnya matahari, ya, bergesernya matahari dari tengah-tengah langit. Nah, ini kalau kita matahari, ya. Ini kan timur, ini barat. Terbalik ya. Ini barat, di timur. Berarti matahari dari sini kan? Gini gitu, ya. Nah, matahari kalau pas di tengah langit itu namanya waktul istiwa, ketika matahari ada di tengah-tengah langit. Dan biasanya kalau matahari di tengah-tengah langit maka tidak akan ada bayangan, ya, karena posisi cahayanya tepat di bawah benda, gini tuh, ya. Jadi nggak akan ada bayangan, paham? Ya, umumnya begitu. Ada sebagian daerah yang walaupun waktu istiwa dia tetap ada bayangan. Kenapa? Karena posisi tanahnya miring. Sebenarnya mataharinya pas tengah, cuma karena posisi tanah miring, jadi dia ada bayangan sedikit. Paham ya? Tapi umumnya normalnya nggak ada bayangan.
Nah, ketika matahari di tengah-tengah langit, namanya waktu apa? Istiwa. Ini belum zuhur, ya. Tapi begitu bergeser dikit, nah akan ada mulai bayangan sedikit masuk waktu zuhur. Itu dikatakan awalu waktu zuhri zawalu syamsi. Permulaan waktu zuhur ketika matahari bergeser dari tengah-tengah langit, disebut dengan waktu zawal. Zawal itu aslinya tergelincir, ya, kepleset arti zawal tuh. Karena dia awalnya di tengah jadi goyang, bergeser. Bergesernya matahari dari tengah-tengah langit namanya waktu zawal. Sampai sini paham? Ya. Wa akhiruhu, dan akhirnya waktu zuhur masiru dhilli syai'i, ya, menjadinya bayangan sesuatu, jadinya bayangan sesuatu, mithlahu, itu sama seperti sesuatu tersebut, ya. Gini, ya, matahari kalau di tengah-tengah, ya kan nggak ada bayangannya waktu istiwa. Begitu zawal geser ada bayangannya sedikit. Semakin geser maka bayangan akan semakin panjang, ya. Kalau kita perhatiin pakai senter bisa. Ini matahari, ya, kalau pas giliran begini kan ada bayangan, makin kesini bayangan masih makin panjang karena dia akan ngenanya makin banyak bendanya, ya. Kalau bayangan benda sudah sama seperti bendanya, misalnya Adnan tingginya 170, begitu bayangan benda, bayangan badan Adnan 170 juga, berarti habis waktu zuhur. Ya, masiru dhilli syai'i mithlahu. Ketika jadinya bayangan suatu benda itu sama seperti bendanya. Paham maksudnya? Ya. Jadi kita bisa ngetes ini kalau kita nggak punya jam, kita lagi camping, lagi di padang pasir, ini zuhur belum ya? Apa zuhur udah habis apa belum ya? Nah, taruh aja benda, tanjepin di tanah atau di pasir, kita lihat bayangannya. Kalau bayangannya sudah sama seperti bendanya semeter, bayangannya semeter, berarti udah habis waktu zuhur. Ya. Tapi kalau bendanya semeter, bayangannya baru setengah meter, berarti masih ada waktu zuhur. Paham? Ini kalau kita saatnya dalam posisi nggak ada jam. Kalau sekarang udah pakai jam, udah canggih dah. Sekarang bahkan handphone aja udah ada azannya sendiri. Begitu zuhur azan, asar azan, gitu ya, memudahkan. Ini seandainya kita nggak punya apa-apa gitu, gimana cara menentukan waktu zuhur? Ente lihat, taruh benda drek, ya, di tanah atau di pasir, kalau nggak ada bayangannya, oh belum zuhur. Begitu ada bayangan dikit, udah zuhur nih. Sampai kapan? Sampai bayangannya benda tersebut sama seperti panjangnya benda tersebut. Paham kira-kira? Paham, ya? Tapi ada tambahan di sini, ya, masiru dhilli syai'in mithlahu ghairu dhillil istiwa. Selain bayangan istiwa. Nah, ini yang saya bilang. Selain bayangan istiwa. Apa itu istiwa? Istiwa tadi saya katakan matahari posisinya di tengah-tengah langit. Umumnya kalau matahari di tengah-tengah langit, maka bendanya nggak ada bayangannya karena pasti tengah posisi matahari, ya. Cuma ada sebagian daerah yang karena kontur tanahnya miring, jadi walaupun matahari di tengah-tengah tetap ada bayangannya. Paham kira-kira ini? Nah, kalau di daerah seperti ini, misalnya gini, matahari di tengah-tengah. Ini daerah yang miring tanahnya, ya, karena tanah yang miring begini nih posisinya. Walaupun di tengah-tengah, tetap ada bayangan sedikit. Paham? Ya. Misalnya matahari lagi tengah-tengah, lagi istiwa, bayangannya 5 cm misalnya. Misalnya doang, ya. Nah, kapan waktu zuhur habis di tempat ini? Ketika bayangan bendanya, kan tadi dikatakan, ketika bayangan bendanya sama seperti panjang bendanya, itu kan? Tapi ada tambahan, selain bayangan dari istiwa. Tadi bayangan istiwa di daerah sini kan ada bayangannya karena ada konturnya miring. Berapa senti? 5 cm. Nah, lihat, misalnya bendanya 100 cm, 1 meter, 100 cm, ya. Kalau bayangannya sudah 100 cm, apakah sudah habis zuhur di tempat ini? Belum. Kenapa belum? Karena waktu istiwa ada tambahan 5 cm. Berarti kapan habis waktu zuhur? 105. Ketika bayangannya 105, habis zuhur. Sampai sini paham? Paham, ya? Nah, adik-adik bingung nggak? Nggak bingung apa nggak ngerti? Ya, udah dengerinnya dulu, ya. Pokoknya dek, kalau adik-adik, Ustaz, kapan habis waktu zuhur? Azan asar, lah gitu dah. Ya. Udah asar habis zuhur. Nah, ini bagi yang udah bisa pikir, ya, harus paham tuh. Kapan masuknya waktu zuhur? Ketika matahari sudah keluar dari tengah-tengah langit, ya. Sampai kapan? Sampai bayangan benda panjangnya
sesuai sama bendanya. Selain bayangan istiwa. Apa selain bayangan istiwa? Kalau di daerah yang ada bayangannya ketika matahari sedang istiwa, maka ditambahin dulu bayangan tadi. Ya, bayangan istiwa 5 cm, berarti kalau bendanya 100 cm jadi 105 cm, gitu ya. Kalau bendanya 120 cm berarti 125 cm gitu. Jelas ya, paham ya? Oke. Nah, ini waktu secara global ya, dari awal sampai akhir. Dari waktu yang global ini ya, dibagi lagi tuh. Nih dengerin konsentrasi karena agak banyak, sekedar paham doang. Ini namanya waktu ijmal, waktu ijmali, waktu secara keseluruhan. Dari waktu yang keseluruhan ini dibagi 6. Yang pertama namanya waktu fadilah, waktu yang paling utama. Ngerjain sholat yang paling utama di waktu fadilah ini, waktu yang paling utama. Kapan itu? Yaitu dari mulai masuknya waktu zuhur sampai kita mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan sholat, lalu langsung sholat. Misalnya gini, masuk zuhur, apakah langsung sholat? Oh enggak. Yang disunahkan apa? Azan dulu. Nah, ya. Pertama kita bersuci dulu, wudu dulu. Habis itu azan. Habis azan baca doa azan. Habis itu sholat qobliyah, ya. Habis sholat qobliyah baca doa. Habis itu baca zikir yang Nabi ajarkan antara azan sama qomat, ya. Nah, ini kalau sudah lewat waktu ini terus qomat, ini namanya waktu fadilah. Yang paling afdal ini. Ya, kata Rasulullah, amal apa yang paling Allah cintai? As-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu. Tapi kata para ulama, ai fi awwali waqtiha. Yang paling Allah senang salat di awal waktu. Karena maka dikatakan waktu fadilah, waktu yang paling utama. Paham kira-kira? Ya. Jadi kalau misalnya gini, Ustadz, kira-kira berapa menit itu? Ya hitung aja kira-kira dari mulai masuk waktu zuhur sampai ente wudu, tutup aurat, azan, kemudian doa antara azan dan qomat, baca zikir yang Nabi ajarkan, habis itu qomat, ya. Nah, terus sholat, kira-kira berapa menit? Ya kurang lebih 15 menit misalnya doang nih, atau 20 menit misalnya. Nah, itu waktu fadilah. Ya, jadi jangan salah kaprah, dipikir awal waktu azan langsung sholat, enggak. Ya, enggak gitu. Kata waktu paling utama enggak gitu. Ada qobliyahnya dulu. Kalau zuhur qobliyahnya minimal 2 maksimal atau 4. Ya, Nabi ajarkan zikir setelah qobliyah kita doa dulu, doa apa aja karena termasuk waktu ijabah. Ya, habis itu Nabi ajarkan zikir 5 macam. Subhanallah 10. La ilaha illallah 10. Alhamdulillah 10 kali. Allahu akbar 10 kali. Astagfirullah 10 kali, lalu baca ayat kursi. Ini zikir yang Nabi ajarkan nih antara azan sama qomat, ya. Baca tuh. Jangan ntar habis waktu fadilahnya. Enggak, itu masih waktu fadilah karena Nabi sunahkan begitu. Lalu qomat, habis itu sholat. Nah, ini setelah selesai sholat, habislah waktu fadilah. Paham kira-kira? Paham ya? Ini yang pertama. Yang kedua, waktu ikhtiar, waktu pilihan. Nah, ya. Waktu pilihan ini sampai kapan Ustadz? Ya. Ada yang mengatakan waktu pilihan ini masuknya bareng dengan waktu fadilah, sama mulainya dari awal sholat. Tapi habisnya sampai kapan? Kalau tadi kan sampai selesai sholat, waktu fadilah. Kalau ini sampai bayangan sesuatu itu seukuran setengahnya. Misalnya bendanya 1 meter, begitu bayangan sudah setengah meter, berarti sudah habis waktu ikhtiar, waktu pilihan. Ini level 2. Kalau kita ngomongin cabai ini pedes, ya level 2 nih, ya. Yang lebih afdal mana Ustaz? Waktu fadilah paling afdal. Cuma kalau kita nggak sempat di waktu fadilah, cari waktu ikhtiar. Jadi sebelum bayangan benda itu setengah dari bendanya, kita udah sholat. Paham? Ini beda-beda pahalanya ntar. Ya. Kemudian yang ketiga, waktu jawaz bila karoha. Jawaz boleh bila karoha tanpa ada makruh. Jadi boleh, nggak makruh. Ya. Kapan itu masuknya sama dari awal waktu sampai kapan? Sampai seukuran waktu yang cukup untuk ngerjain sholat. Nah, ya, ila an yabqa min al-waqti ma yas'uha. Nah, misalnya gini, zuhur misalnya dari jam 12 sampai jam 3 misalnya doang. Sholat zuhur berapa menit? 4 rakaat. Hah? 15 pengalaman enggak ada orang sholat 15 menit. 5 menit? 5 dah ya, 5 misalnya 5 menit. Berarti waktu jawaz bila karoha itu paling mentok ente sholat jam 2.55.
Paham? Jam 2.55. Itu paling mentok itu. Karena masih ada waktu yang cukup untuk ngerjain sholat. Lewat dari itu, ente sholatnya jam 3 asar nih, ya. Ente sholatnya jam 3 kurang 2 menit. Nah, cukup nggak ngerjain zuhur? Padahal butuh 5 menit. 4 rakaat ini. Ente tinggal 2 menit baru sholat, maka masuk di waktu keempat, waktu hurma, waktu haram, ngerjain sholat. Artinya sholatnya tetap wajib dikerjain, tapi ente mengerjakan di waktu itu, dosa ente begitu. Kalau tanpa udzur, masuk waktu zuhur, ntar dulu. Jam 1 ntar, jam 2 ntar, setengah 3 ntar. Begitu jam 3 kurang 2 menit baru sholat, haram begitu ente. Ya. Tapi kalau haram, saya wajib sholat, ya sholatnya tetap wajib. Tapi ente mengakhirkan sholat seperti itu sampai sebagian keluar waktu, haram berbuat begitu, dosa ente. Paham kira-kira? Paham ya? Ini waktu yang keempat. Waktu yang kelima namanya waktu darurah. Nah, kapan itu waktu darurah? Ini waktu darurah begini. Idza zalatil mawani' wal baqi minal waqti qadra takbirah fa aktsar fayajibu hiya wa ma qablaha in jumi'at ma'aha. Gini. Ini yang perempuan dengerin. Khususnya perempuan, kita juga sama. Kalau perempuan yang sudah haid, ya, yang belakang dengerin, konsentrasi. Karena banyak yang nggak ngerti nih. Perempuan yang sudah haid, ya, ketika dia sedang haid, misalnya, ya, ini udah haid 5 hari nih, haid, sekarang hari kelima, asar masih haid, ya, asar haid. Nah, begitu mendekati maghrib, pengen maghrib berhenti darahnya, suci, stop darahnya. Saya tahu berhenti gimana? Ya perempuan kan berasa, keluar tahu berhenti. Nah, berhentinya sebelum maghrib. Minimal bisa mengucapkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram berapa detik sih? Allahu Akbar. Sedetik, 2 detik dah. Nah, 2 detik sebelum maghrib haidnya berhenti, ini namanya waktu darurah. Apa Ustaz maksudnya? Begini perempuan, ya, berarti ente nih yang perempuan nih, ya, antunna, kalian yang cewek ini, nanti begitu masuk maghrib kan wajib mandi nih, udah berhenti haidnya kan? Mandi junub, mandi hadas besar, ya, mandi hadas besar, ngangkat hadas haid, wajib sholat maghrib kan? Nah, pertanyaan, Ustaz, saya asar wajib qadha enggak? Wajib qadha. Kenapa wajib qadha? Karena tadi sebelum maghrib ente berhenti haidnya, berarti mendapatkan waktu yang suci dari asar, ya, tanpa haid. Berarti asar wajib qadha. Ingat-ingat ya. Kalau berhentinya sebelum maghrib, asar wajib qadha. Dan sholat yang bisa dijamak dengan asar. Nah ini berarti ini orang banyak yang nggak tahu nih. Kita sebagai suami harus bisa nerangin. Dan waktu yang bisa dijamak dengan asar, apa berarti? Sholat apa? Zuhur. Berarti antumna, kalian perempuan, wajib mengqadha sholat asar plus zuhur. Kenapa zuhur? Karena asar dengan zuhur bisa dijamak kalau kita lagi safar. Ya, ini namanya masalah zawalul mani'. Dalam bab haid itu namanya zawalul mani', hilangnya pencegah sholat. Begitu juga laki-laki. Misalnya ada yang gila, ya, orang gila nih, gilanya datang-datangan, musim-musiman. Gila udah 10 hari, 10 hari, ya. Di hari ke-10 sebelum maghrib waras, semenit atau setengah menit sebelum maghrib waras dia, sehat lagi, normal lagi. Maka ntar maghrib dia wajib sholat maghrib dan wajib sholat asar, karena dia mendapatkan waktu asar dalam kondisi sadar, ya. Tapi mau sholat gak sempet karena udah mepet, belum mandi, belum wudhu, ya kan. Nah, plus sholat yang bisa dijamak dengan asar tadi apa? Zuhur wajib qadha juga. Paham kira-kira? Ya, perempuan paham gak nih? Paham gak? Paham ya? Beda masalahnya kalau berhentinya zuhur. Ente haid udah 5 hari, begitu zuhur masih haid, mendekati asar berhenti darahnya, pas asar udah nggak haid, berarti dia kan mandi nih, mandi sholat asar, zuhur wajib qadha nggak? Ayo jawab, perempuan wajib qadha nggak zuhur? Wajib qadha, karena zuhur ente mendapatkan waktu dari zuhur seukuran minimal baca takbiratul ihram. Faham? Nah, zuhur wajib qadha karena tadi sebelum asar udah berhenti. Subuh wajib qadha enggak? Kenapa enggak wajib?
Karena zuhur dan subuh nggak bisa dijama'. Paham kira-kira? Oke. Paham ya? Lagi, contoh lagi biar paham, biar benar-benar paham. 5 hari udah haid. Bas Isya masih haid. Isya waktu panjang tuh. Ya. Mendekati azan subuh berhenti haidnya. Ya, mendekati azan subuh haidnya berhenti. Nih ngeselin nih, haid deh. Pakai berhenti ntar kayak habis subuh gitu kan. Berhenti, pengen subuh. Semenit sebelum subuh berhenti haidnya. Ya. Pertanyaan, setelah dia mandi lalu wudu sholat subuh, wajib nggak qada Isya? Wajib. Ya, kenapa wajib qada? Karena sebelum waktu Isya habis haidnya berhenti. Nah, maghrib wajib qada nggak? Wajib. Jangan geleng-geleng, berarti nggak paham. Kalau gini berarti salah tuh. Wajib Ustaz. Saya nggak dengar suaranya, saya lihat isyaratnya aja. Wajib. Kenapa wajib? Karena maghrib dan Isya dan maghrib bisa dijama'. Nih perempuan banyak nggak ngerti nih karena nggak pernah ngaji. Suaminya nggak pernah ngajarin. Pacarnya apalagi boro-boro ngerti. Pikiran pacaran doang nggak pernah ngaji, ya kan? Nggak jelas jadinya. Makanya nikah beneran, ya jangan pacaran. Paham kira-kira nih perempuan? Saya lebih fokus ke perempuan, kenapa? Karena ini kalian yang lebih sering ngalamin. Kalau laki mah jarang, kita jarang gila, nggak pernah gila, alhamdulillah. Jadi kalau perempuan tiap bulan haid, jadi jangan sampai salah. Nanti kepikiran, wah, kok saya kodok? Nah, selama ini kalau seandainya salah, berarti punya utang sholat itu. Ya Ustaz, saya nggak tahu Ustaz, saya pikir asar doang, zuhurnya nggak, berarti ini utang, wajib kodok itu. Kalau nggak kodok dosa, haram. Paham kira-kira nih perempuan? Ya, jangan sampai setelah ini banyak yang nggak masuk lagi yang gede tuh, yang masuk yang kecil-kecil malah. Ya, babnya bukan bab haid, mana ngerti yang kecil, yang gede nih, perhatiin nih. Sampai teman-temannya kalau bisa bilang sama teman, suruh nonton Facebook Nurul Fatah atau Facebook saya atau YouTube saya, ya jangan lupa subscribe, like dan share. Gitu ya, jadi biar paham. Nih udah gede kagak paham juga, ya salahin gurunya aja. Ngaji sama siapa lo? Ustaz Hafid. Kagak diajarin. Ya ajarin, lu nggak masuk aja. Ya, paham kira-kira nih? Ini namanya masalah zawalul mani', hilangnya pencegah sholat. Ada lagi namanya masalah turu'ul mani'. Ya, nah ini yang dikatakan yang sekarang waktu udhrin, waktu udhur, ya. Entar belakangan tuh, ya. Yang waktu masalah turu'ul mani' belakangan. Sekarang dari kan 5 ya. Fadilah, ikhtiar, jawaz bila karoha, kemudian hurmah, kemudian udhur apa? Waktu darurah. Waktu darurah itu masalah zawalul mani'. Ketika wanita berhenti, ya, ketika penghalang sholat hilang dan masih ada waktu tersisa sebelum masuk waktu sholat berikutnya, waktu darurat tuh, berarti dia wajib qada sholat yang saat itu dan sholat yang bisa dijamak dengannya. Paham? Perempuan, saya tanya lagi, ente haid udah 5 hari, haid udah 5 hari nih, pas subuh masih haid, ya, subuh itu waktunya ntar sampai terbit matahari. Begitu sebelum terbit matahari, sebelum isyraq, berhenti haidnya, ya, nggak lama setelah isyraq ente mandi. Pertanyaan, ya, wajib nggak qada sholat subuh? Jangan ngomong kata nggak kedengeran, gini dah gitu. Ayo, wajib nggak qada sholat subuh? Berarti wajib, benar, ya, karena mendapatkan waktu yang cukup, ya, walaupun cuma seukuran takbir doang. Walaupun setengah menit, semenit, berarti wajib subuh. Pertanyaan kedua, wajib nggak Isya? Gini apa gini? Gini? Ayo, ini apa gini? Enggak. Kenapa enggak? Apa jawabannya kenapa enggak? Karena subuh dan Isya nggak bisa dijama'. Paham ya? Jangan sampai salah perempuan. Baik. Makanya kalau harus ngaji begini nih, kalau nggak ngaji itu nggak bakal paham, ya. Dan kalau punya suami belum tentu bisa nerangin kayak saya, mungkin cari suami kayak saya, ya, gitu. Ya bukan kayak saya, ya, saya udah ada yang punya, ya, itu, paham ya? Ada ini dah hoax,
Ustaz Hafid mau kawin lagi apa? Cari kayak saya katanya. Bukan. Nah, kalau ketahuan repot ya. Jadi kalau nikah itu kan ibadah, jangan rame-rame ya. Nanti jadi riya gitu ya. Jangan ketahuan. Ini yang kelima, waktu darurah. Yang keenam, waktu uzur. Apa itu waktu uzur? Waktu menjamak sholat. Contoh, kita kalau lagi safar kan boleh menjamak zuhur sama asar, maghrib sama isya. Kalau ada orang niatnya jamak takdim, berarti gimana? Kalau zuhur sama asar jamak takdim, suruh gambarnya gimana contohnya? Sholat asar di waktu zuhur, boleh menjamak takdim, ya. Sholat asar di waktu zuhur. Kalau jamak takhir, zuhur di waktu asar, kan gitu ya. Kenapa dikatakan waktu uzur jamak ini gini? Ketika kita jamak takdim, berarti asar diduluin ke zuhur, habis sholat zuhur langsung asar. Sebenarnya asar belum boleh sholat ini, kan belum masuk waktu dia. Paham? Cuma karena jamak dikasih uzur, boleh masuk ke zuhur, maka ini dikatakan waktu uzur. Paham? Lagi jamak takhir, ente niat zuhurnya ntar aja asar. Udah Ustaz, saya bilang ayo yang rombongan kita sholatin ntar aja asar ya, niat jamak takhir. Siap Ustaz. Nah, begitu nyampe asar kita sholat ya, mau zuhur dulu boleh, mau asar dulu boleh. Pertanyaan, zuhur kan waktunya udah habis ini, sekarang waktu sholat apa nih? Asar. Kok sholat zuhur harusnya dosa ente? Gak boleh sholat zuhur sudah waktunya, waktu udah habis baru sholat zuhur, gak boleh, haram hukumnya. Cuma karena dijamak dikatakan dapat uzur. Paham kira-kira? Paham ya? Nah, ini dikatakan waktu uzur. Apa itu waktu uzur? Waktu yang digunakan untuk menjamak sholat. Kalau zuhur dengan asar jamak takdim, maka waktu uzurnya adalah waktu zuhur buat sholat asar. Sholat asar waktu zuhur. Oh boleh jamak. Oh ya uzur ya. Atau kalau jamak takhir, berarti mana waktu uzurnya? Waktu uzurnya waktu asar untuk sholat zuhur. Kok zuhur sholat di asar haram nanti? Enggak haram, kenapa? Saya jamak. Oh ada uzurnya. Begitu juga maghrib dan isya. Kalau saya katakan sekarang waktu uzurnya jamak takdim sholat maghrib dan sholat isya, jamak takdim, mana waktu uzurnya? Maghrib apa isya? Maghrib untuk sholat isya. Oke, paham ya? Waktu uzurnya jamak takhir maghrib dan isya di mana tuh? Isya, mana waktu isya untuk sholat maghrib? Paham kira-kira? Oke, berarti pinter ente ya. Kalau nggak pinter anda pulang capek, udah serak-serak ini ya. Yang berikutnya ada tambahan waktu yang ketujuh, namanya waktul idrok. Waktul idrok. Idrok itu mendapatkan. Gini, ini masalah turu'ul mani, datangnya pencegah sholat. Dan kebanyakan ini perempuan. Keperempuan lagi nih, perhatiin posisi perempuan ya, konsentrasi. Yang lagi bercanda diem, yang lagi pengen kentut tahan ya. Ntar nggak dengeran repot nih. Misalnya kalian belum head nih, belum dapat. Begitu masuk waktu zuhur ya, lagi masak siang, masak buat makan siang. Misalnya siapa? Safa kan dia kerja di bakery ya, kue ya, bikin kue. Nih Safa datang nggak? Masuk nggak Safa? Nggak ada? Ada nggak? Nggak tahu. Itu gimana sih? Ya, wah nggak niat ini. Ada Safa? Pak? Ada. Nah, Safa jam 12 begitu azan zuhur lagi ngadon kue, ya kan? Di bakerynya, di bake ya. Nah, kata bosnya gini, Pak, azan Pak, nggak sholat dulu. Jangan bosnya dah. Soalnya nelfon. Ya. Safa, Bang Soleh, tumben Bang, udah sholat belum? Udah azan, gitu kan? Lagi ngapain? Lagi ngadon kue, gitu kan ya. Sholat dulu, ntar Bang tanggung, misalnya gitu kan? Tanggung nih katanya nih. Ya udah, habis ngadon sholat ya. Ya Bang, siap, gitu kan ya. Nah, ngadon kue 10 menit. Selesai ngadon, mau wudhu keluar head. Paham? Ya, mau wudhu keluar head. Gimana Ustadz? Ya nggak boleh sholat. Ya, headnya berapa hari? Seminggu misalnya. Seminggu setelah berhenti head, pertanyaan, Ustadz, saya Bang Soleh katanya. Sekarang gantian Safa nelfon, Bang, kemarin saya belum sholat tuh Bang. Saya wajib qodho apa enggak? Nah, karena Soleh udah ngerti, wajib qodho.
Berapa menit ente ngadon? 10 menit. 10 menit kira-kira cukup nggak buat wudhu dan sholat? Cukup. Berarti ente wajib qadha sholat. Paham kira-kira nih? Ya? Sampai sini paham nggak? Nah, tapi ada tapinya. Kalau waktu yang lewat itu nggak cukup untuk bersuci dan sholat, misalnya tadi Safa jam 12 masih ngadon, udah ada nih, ya. Kira-kira kalau kita wudhu sama sholat butuh berapa menit? Wudhu plus sholat 10, kelamaan kayaknya, kelamaan ya. Wudhu berapa menit? Semenit ada wudhu? Semenit ya. Wudhu semenit. 2 menit dah. Kalau wudhunya pakai sunnah-sunnah 2 menit. Sholat 5 menit, 7 menit. Ya. Nah, jam 12 lewat 5, Safa lagi ngadon nih. Belum wudhu dia, karena ntar aja tanggung dibilang. Jam 12 lewat 5 keluar head. Paham kira-kira nih? Kalau tadi jam 12 lewat 10, sekarang jam 12 lewat 5, sedangkan kalau kita sholat sama wudhu butuh 7 menit. Berarti kurang dari 7 menit, baru 5 menit keluar head. Ya, head dia seminggu. Setelah seminggu nanya lagi ke Bang Soleh. Bang Soleh, saya kemarin wajib qadha enggak? Soleh nanya dong, berapa menit setelah adzan? Kayaknya 5 menit Bang, nggak usah qadha, Pak. Kenapa? Karena 5 menit nggak cukup untuk sholat dan bersuci. Ya, kalau yang kasus pertama 10 menit wajib qadha. Kok beda? Karena 10 menit cukup untuk sholat dan bersuci, bahkan lebih. Butuhnya 7 menit, ente lewat 10 menit. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, Ustaz, ini sama nggak? Wajib mengqadha sholat yang bisa dijamak? Enggak, ini masalah nggak begitu. Ya, kalau ente sholat zuhur saja, asar nggak usah. Karena ketika asar ente sudah tidak ada kewajiban karena lagi haid. Paham kira-kira? Sampai sini jelas? Oke. Benar paham nih? Benar? Ya. Jadi ada berapa waktu? Secara global zuhur waktunya 1, ya, dari mulai zawal sampai bayangan benda sama seperti bendanya. Tapi dari waktu global ini atau ijmal ini dibagi berapa? 7. Fadilah, ikhtiar, jawaz bila karoha, lalu hurmah, darurah, uzur, sama idrak. Paham? Paham ya? Sudah berapa nan? Asar sekarang. Kita lagi satu lagi dah. Wa awwal waqtul asri, ya. Permulaan waktu asar idza shara dhillu syai'in mithlahu wa zada qalilan. Waktu asar dimulai dari kapan? Dari ketika bayangan benda sama seperti bendanya lebih dikit. Ingat ya, ketika bayangan benda sama seperti bendanya lebih dikit. Misalnya kita nancepin kayu ukuran semeter, ya, ketika bayangannya semeter, habis nggak waktu zuhur? Habis. Kan tadi kalau bayangannya sudah sama seperti bendanya, habis waktu zuhur. Udah asar belum? Belum. Tunggu dulu, belum asar. Kapan asar? Kalau lebih dikit, biar kata setengah senti aja, 100 meter, 0,01, ya, misalnya 0,05. Nah, begitu ada lebihnya, berarti masuk waktu asar. Paham sampai sini? Maka dikatakan idza shara, jikalau menjadi apa, dhillu kulli syai'in, bayangan dari sesuatu itu mithlahu sama seperti dia, wazada dan lebih qalilan sedikit. Kalau bayangan benda sama seperti bendanya lebih dikit, masuk waktu asar. Sampai kapan akhirnya? Wa akhiruhu ghurubus syamsi. Akhir waktu asar yaitu terbenamnya matahari. Kalau matahari sudah terbenam, ya, lingkaran matahari sudah hilang. Kalau bahasa kerennya itu sunset. Nah, ya, sunset. Ente pernah lihat sunset? Ya, kalau ente pergi ke pantai Kuta, ya, pantai Ancol, ada sunset nggak Ancol? Ya, pokoknya kalau ada matahari terbenam tuh kan kelihatan tuh. Ente sambil rebahan gini nih, ya, sampingnya bule-bule gitu ya. Jangan gitu, jangan. Ya, lagi gini aja, ya, berjemur, udah hitam, berjemur lagi tambah hitam, ya. Sampingnya pisang goreng, ya, sama ubi, ya, sama kopi atau teh manis. Ya. Samping kita istri kita, ya, ya. Lagi ngomongin, "Dek, anak mau nambah lagi nggak?" Gitu. Ya, gitu. Atau misalnya bulan madu nih, Randu mana Randu? Ayo udah Randu. Randu bulan madu kan bentar lagi deh nih, tapi lagi nyetak undangan dia.
Randu mau bulan madu, Dek, anak mau berapa? Nah, sambil ngeliat sunset dia, ya. Randu kan udah ada planning, dia habis nikah tuh dia mau honeymoon, ya kan. Nah ini begitu matahari hilang, krek, ya. Hilang semua nih, kalau masih ada dikit belum. Tapi begitu hilang semuanya, udah nggak ada lingkaran matahari, maka waktu masuk waktu maghrib. Paham kira-kira? Ya, ini waktu asar gitu. Ini waktu secara global, ya. Sama seperti zuhur, dibagi lagi asar itu, ya. Gimana pembagiannya? Yang pertama waktu fadilah, sama tuh, ya. Waktu fadilah dari mulai awal waktu ila nisfi mithlahu, sampai bayangan benda setengah dari bendanya, ya. Sampai bayangan benda, ya, sebentar. Ila nisfi mithlahu takriban ba'da mithl mudhi fi. Kurang gini lah gampangannya. Waktu fadilah itu sama seperti waktu fadilah ketika sholat zuhur. Artinya apa? Waktu yang cukup untuk bersuci, tutup aurat, sholat qobliyah asar 4 rakaat, lalu doa, habis itu zikir yang Nabi ajarkan 5 macam zikir, baca ayat kursi, qomat, sholat, itu waktu fadilah. Paham? Ya, itu paling afdal tuh ngerjainnya. Ya. Kemudian yang kedua waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu kapan? Yastamir ila masiri dzil mithlaihi. Ya. Apabila ini dari awal waktu ikhtiar itu dari awal waktu sampai bayangan benda itu 2 kali lipat. 2 kali lipat. Misalnya bandanya 1 meter. Ketika bayangannya udah 2 meter, berarti habis waktu ikhtiar. Paham? Ini dengan catatan ghairu dzilil istiwa. Tidak dijumlahkan dengan dzilil istiwa. Kalau ada suatu wilayah tadi itu ada ketika istiwa masih ada bayangannya 5 cm, berarti kalau waktu ikhtiar waktu asar sampai kapan tuh? Bayangan bendanya 1 meter, berarti 2 meter lebih 5 cm. Paham kira-kira? Waktu ikhtiar. Yang ketiga, waktu jawaz bila karoha, boleh tanpa makruh. Boleh ngerjain waktu asar dan tidak makruh. Kapan? Sampai isfirarus syamsi, sampai matahari berubah jadi kekuning-kuningan. Ya, matahari itu kalau pertama kan terang, yang pertama putih kalau subuh tuh, lama-lama menguning sampai atas kuning banget. Ya, makin kesini ntar berubah lagi tuh warnanya, agak kemerah-merahan gitu. Ya, kayak telur setengah matang gitu tuh. Ya, nah itu berubah. Nah begitu warnanya rada kekuning-kuningan, ya isfirar. Ini habis waktu jawaz bila karoha. Ya, paham sampai sini? Ya. Yang ketiga, yang keempat, waktu jawaz bi karoha. Jawaz boleh tapi makruh. Kapan itu? Ya, ila ghurubi syamsi bihaitsu yabqa ma yasau shalah, yaitu sampai matahari terbenam sekiranya cukup ngerjain sholat. Berapa menit sholat asar? 5 menit. Jam 6 misalnya maghrib, jam 6 nih misalnya ya, jam 6 pas maghrib. Ente sholat asar di jam 5 lewat 5 itu jawaz bikaroha, makruh begitu tuh. Boleh sih boleh, tapi makruh begitu. Mepet banget, ya. Apa sih demen mepet? Enak Ustaz mepet. Jangan demen, ya. Kita mobil kita dipepet aja nggak enak, baret-baret, ya kan? Apalagi sholat. Ini kan ngaruh tuh ntar tuh, ya. Paham ya? Jadi waktu jawaz bikaroha, yaitu waktu yang cukup hanya untuk mengerjakan sholat saja di akhir waktu. Tuh makruh tuh gitu. Waktu hurmah, waktu yang haram, sama pengertiannya kayak zuhur tadi. Ente sholat di waktu yang tidak cukup untuk mengerjakan sholat secara sempurna. Jam 6 maghrib, asar 5 menit, jam 6 kurang 2 ente baru sholat. Haram tuh begitu. Ini tanpa udzur ya, kecuali udzur ya, misal lupa karena lagi sibuk ya, baca kitab atau ya hal-hal yang tidak haram, ya kita lupa tahu wah pengen maghrib baru inget, nggak apa-apa. Cuma kalau sengaja haram gitu. Paham kira-kira? Paham ya? Ya. Kerja selama bukan pekerjaan yang makruh dan haram itu udzur. Misalnya ente lupa, misalnya kayak Safa tuh dia bagian ngadon kue, lupa saking enaknya kerja, serius konsentrasi, ya tahu-tahu udah mau asar kata bosnya, udah mau asar Pak, ya Allah lupa. Nah itu nggak apa-apa. Cuma kalau lupanya karena perkara makruh seperti main catur kan makruh, main game, ya Roblox, main game Roblox, ya
sampai mepet, pengen habis waktu baru ingat, haram begitu. Apalagi lupa karena pekerjaan haram, misalnya main judi, begitu pengen asar kata temannya, kita belum sholat, padahal lagi main judi nih, ya. Dia masih ingat sholat juga gitu, iya, ya ampun, sholat, udah pengen asar, dosa tuh, judinya dosa, ya, mengakhiri sholat juga dosa, paham? Ya, jadi kalau pekerjaan sama, terlihat pekerjaannya. Kalau pekerjaan yang wajib, sunnah, mubah, nggak masalah. Cuma kalau makruh dan haram, dosa. Paham? Ya. Baik, ini waktu hurmah yang kelima. Yang keenam waktu darurah. Sama tuh yang dari perempuan tuh. Waktu darurah ketika hilangnya pencegah sholat dan sisa waktu cukup untuk baca takbiratul ihram. Paham? Maka dia wajib mengqadha sholat tersebut dan sholat yang bisa dijamaah. Paham ya? Pinter-pinter Nurul Fatah ya. Karena kalau ngajarin anak pinter enak dah, ya. Kalau capek gitu, kalau geblok kita pengen citak aja boleh. Lu udah paham lu gitu. Gak bercanda ya. Ya kalau orang murid rada susah nangkepnya ya sabar, guru tuh ngulangin sambil juga dikit, gitu ya. Lama-lama paham ya. Kemudian yang ketujuh, waktu uzur. Nah, waktu uzur itu waktu jamak. Kayak tadi tuh, jamak takdim, jamak takhir, gitu ya. Tuh uzur tuh. Yang terakhir waktu idrak. Ya, yang tadi tuh. Yang ketika timbulnya pencegah sholat dan waktu yang lewat cukup untuk mengerjakan bersuci dan sholat, maka dia wajib mengqadha sholat. Itu namanya waktu idrak. Mendapatkan waktu yang cukup ya untuk mengerjakan bersuci dan sholat, ya, sedangkan dia belum mengerjakan sholat, maka wajib mengqadha. Paham sampai sini? Paham ya? Sebelum lewat dah, sampai sini dulu dah. Ya. Yang berikutnya adalah maghrib. Nanti kita bahas maghrib. Kalau bisa sampai selesai sampai subuh nih, ya. Maghrib, isya, subuh. Karena berikutnya fasal baru. Nah, besok itu berarti sekali lagi ya. Mudah-mudahan besok ini kita bisa selesaikan ya waktu-waktu sholat. Sekaligus nanti kita bahas sedikit mengenai persiapan Ramadan. Gitu ya. Saya usahakan nanti kalau bisa jam 9 udah mulai kajian dah, ya. Jadi kalau seandainya pun maulidnya belum selesai jam 9 langsungnya makhluk qiyam dah gitu. Ya. Jadi biar waktu kajiannya lebih banyak gitu ya. Itu aja. Mungkin ada pertanyaan enggak? Sesuai tema atau di luar tema? Enggak ada pertanyaan? Ya, baik. Ya. Kemal ulang tahun. Sama sana syukuran khatam Quran, Kemal ulang tahun. Tapi enggak ada pertanyaan. Enggak ada. Ya. Yang pertanyaan ada enggak pertanyaan? Ada ya. Ingat ya. Tanggal 10 April berarti sekarang berapa tanggal 1 ya? Ya, 10 hari lagi. Tanggal 10 April semua Nurul Fatah datang. Nanti Anda minta ente datang. Anak-anak yang positif bisa hadir. Ya artinya bukan positif corona, yang insya Allah hadir gitu maksudnya. Ya. Biar nanti di data soalnya kita berhubungan dengan sembakonya. Anda lebih mengutamakan anak majlis aja dulu, nggak ngundang orang luar. Ya, jadi sembako itu kita bagiin anak majlis. Kalau bisa semua datang, jadi ketahuan. Misalnya Nurul Fatah 60 Ustaz, nggak apa-apa, catat aja. Jayadi bawa anak pasukan 2 atau 3, ya nggak apa-apa, catat aja udah. Ya siapa yang kira-kira mau datang, ya ntar bilang sama Bang Adnan ya, biar ditulis. Ente kalau malam minggu tanggal 10 sama ibu bapaknya boleh ke tempat Ustaz nggak? Di Jalan Wahyu, tahu Jalan Wahyu? Nah, rumah mertua Ustaz di situ. Tanggal 10 malam minggu, ini kan besok malam minggu depan lagi kita mau penutupan. Adik-adik gini kalau emang boleh datang sama orang tuanya, suruh datang aja. Kalau boleh. Karena pulangnya bawa tentengan. Ya. Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Ya. Paham kira-kira? Jadi biar Anda minta begitu supaya kita terdata kira-kira perkiraan berapa nih. Dari Nurul Fatah berapa, dari Najmun Nabi berapa. Ya kalau kira-kira kuotanya udah habis ya udah, kita nggak ngundang orang luar gitu maksudnya. Ini kadang-kadang sayang-sayang. Ya, masih ada tapi yang datang dikit. Nah, jangan sampai begitu. Yang insya Allah ceramah adalah Habib Muhammad Fadli Al-Idrus. Ya. Yang belum kenal nanti biar kenal datang sono. Gurunya Jayadi itu. Ya, muridnya ganteng apalagi gurunya. Ya, gitu. Jadi masih muda lagi. Waktu saya ngobrol lebih tua saya bahkan umurnya. Ya, masih muda.
Jadi ayo yang pengen dengar ceramahnya, tambah ilmu, ayo kita hadir di Sabtu malam Minggu tanggal 10 April 2021. Bertempat di Basecamp Ahbabus Sholihin, Jalan Wahyu nomor 1A. Ya. Rumah mertua Ustadz Hafid, gitu ya. Oke, hadir nggak insyaallah? Insyaallah ya. Yang belum punya rencana langsung agendakan. Tanggal 10 saya mau ke tempat Ustadz Hafid, Sabtu malam Minggu. Dari maghrib ya sampai selesai. Yang udah punya rencana hapus, batalin. Ya. Bilang sama bebeknya, "Beb, maaf Beb, kita nggak temuan dulu." Kenapa? Ada Ustadz Hafid ngundang, gitu ya. Nah, kalau nggak datang diudahin putus, gitu ya. Pokoknya kalau malam Minggu malah pacaran, putus jamin, coba dah, ya. Coba aja berani pacaran, ya. Paham ya? Baik. Sebelum kita tutup, kita baca Fatihah, ya. Yang pertama buat kita semua, mudah-mudahan Allah berikan kita ya panjang umur dalam sehat walafiat. Ilmu yang kita pelajari Allah jadikan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan kita istiqomah ya dalam majlis ilmu, majlis zikir sampai akhir hayat, mati sebagai pencari ilmu. Dan mudah-mudahan kita semua dijaga dari segala macam musibah, mara bahaya, penyakit, wabah, ya segala yang Allah tuliskan keburukan buat kita, mudah-mudahan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga niatin buat orang tua kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, ya. Mudah-mudahan mereka di alam barzahnya diampuni kesalahannya, diterima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadul jannah. Dan buat orang tua kita dan guru kita yang masih hidup, wabil khusus ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif, Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Syekh bin Salim Al-Attas, Sayyidil Walid Al-Habib Habib Umar bin Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Attas, dan semua guru-guru kita. Doain mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, ya, agar bisa mengarahkan kita berjalan di jalan yang penuh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga tadi ada pesanan, yaitu saudara kita Haji Kemal ulang tahun. Ya. Berapa mal umurnya? 21, ya. 21. Dua ada saudari kita Sana namanya siapa? Nur Hasanah. Ya, Nur Hasanah. Nur Hasanah yang benar enggak? Benar. Ya, saya terus Sana aja. Ya, Nur Hasanah yang sudah menghatamkan Al-Qur'an. Ini hafal Quran maksudnya? Apa baca? Oh, baca. Ya, baca. Ya, sudah selesai bacaan Qur'annya. Sudah 30 juz. Kita doain mudah-mudahan yang pertama Haji Kemal Allah jadikan seorang anak yang saleh, anak laki-laki yang saleh, ya, taat pada Allah, taat pada Rasulullah, bakti sama orang tuanya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya, dimurahkan rezekinya, panjang umurnya, tambah berkah, tambah takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Sana juga mudah-mudahan jadi wanita yang salihah, ya. Dan kalau bisa Sana yang sudah selesai baca Qur'annya, sana ngafalin Qur'an, mudah-mudahan jadi hafizatul Qur'an. Ya, mudah-mudahan tambah keberkahan hidupnya, seluruh hartanya, keluarganya, umurnya, ya, semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang mendoakan diberi keberkahan yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Ada nasi kuning. Ada juga. Yang dikeluarkan ya buat nasi kuning, hartanya mudah-mudahan diganti dengan harta yang berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.